Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Salam sehat, 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 cerdas. Pada pagi hari ini kita melakukan kegiatan masa orientasi siswa tahun ajaran 2021-2022 kelas 10 dan kelas 11. Untuk materi saya yaitu pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai, perkenalan dulu, nama saya Kustiarto, guru PJUK. Mungkin nanti kita ketemu di lapangan, biasanya kalau sudah pandemi ini aman, lancar, dan selamat. Terima kasih. Mulai pertama yaitu kita akan membahas mungkin hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan namanya virus, yaitu virus COVID-19. Ini yang berasal dari Wuhan, Cina. Ini kata yang di televisi kita ngikuti aja apa kata pemerintah, apa kata dunia, yang COVID berasal dari sana dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Memang kenyataannya seperti itu. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru dan gejala klinisnya demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan biasanya, dan yang terakhir yang tidak bisa kita istilahnya tidak biasa, kalau penyakit flu itu ada sesak nafas. Ini yang sangat bahaya untuk tubuh kita. Dan dari situ maka penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Terutama kalau ciri-ciri dari corona ini, penularannya juga melalui droplets ya. Istilah droplets itu mungkin tetesan atau cairan yang berasal dari batuk kita, ya, batuk atau pada saat bersin atau kita ngomong nggak tahu keluar itu, dan menyentuh mungkin tangan kita atau bibir kita dan sebagainya. Ini ciri-cirinya. Biasanya istilahnya kalau orang flu biasa itu kalau pada saat wahing pasti keluar virusnya. Ini juga seperti itu, tapi ini berbentuk droplet. Droplet di sini tetesan. Ceceran ini baru bisa mungkin menular. Kalau kita menyentuh tangan, terutama tangan, ya, tangan, lantas tangan memegang mulut, memegang hidung, kita nggak tahu sampai masuk ke rongga tenggorokan. Nah, ini yang sering terjadi dan tidak diketahui bahwa kita itu terkena apa belum, itu jarang diketahui. Ada 5 cara penting dalam mencegah penularan COVID. Pertama, cuci tangan. Di sekolah kita, SMK Tunas Bangsa, sudah disediakan cuci tangan. Tiap siswa masuk ada tempat cuci tangan di depan. Yang kedua, dari cuci tangan kita bisa pakai kontrol, masing-masing siswa melakukan namanya kalau orang sekarang ini ditembak disik, yaitu melihat suhu tubuh dari masing-masing, apakah dia sehat waktu itu, karena kita ada juga yang merasa sehat masuk aja tapi dicek panasnya sangat tinggi. Jadi sekolah juga membatasi itu. Biasanya kalau kalian sakit tidak perlu masuk, diusahakan di rumah saja istilahnya, dan tidak kemana-mana, jaga kondisi betul.
Lantas cuci tangan pun ada sabun itu sudah ya. Kedua, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Ini kunci utama juga. Tidak perlu, memang kita sementara ini belajarnya melalui daring. Jadi belajar di rumah. Beribadah pun di rumah untuk selama ya 15 hari yang waktu ini ya, sekarang ini. Ini memang dianjurkan untuk belajar di rumah, beribadah di rumah. Ya, dari ketiga itu tadi sudah melantas menghindari kerumunan. Kalau nggak penting nggak penting betul kamu disuruh oleh ibu kamu atau orang tua untuk beli sesuatu, itu betul-betul nggak usah keluar. Dan yang ketiga, pakai masker seperti Pak Mus tadi, pakai masker sudah. Ini yang paling utama. Kalau kamu keluar memang lebih baik pakai masker. Memang agak susah, tapi kalian harus melindungi diri, terutama melindungi diri kita dan orang lain. Bukan hanya untuk kamu sendiri, tapi orang lain. Karena kamu ada virus yang tidak kelihatan, dalam arti kamu kelihatannya nggak membawa, kelihatannya kamu sehat, tapi kamu bawa virus, itu juga nggak bisa diketahui. Makanya semua dipakai masker ini tujuannya untuk itu. Di samping masyarakat perlu meningkatkan imunitas tubuh, dan imunitas tubuh kamu ya tadi sudah, imunitas tubuh itu harus betul-betul kamu jaga, terutama dari makanan. Mungkin kamu berkata, waduh kita orang nggak punya. Banyak anak-anak yang mengatakan kita nggak punya, tapi di sekitar kita ini makanan yang bergizi, makanan yang berprotein itu murah sebenarnya. Kalau kamu tahu, vitamin pun murah kalau kamu mengerti. Pak Gus sering bilang kalau dulu waktu di kesehatan, ya di kesehatan untuk materi kesehatan, contoh aja, harga muris itu murah, itu vitamin C juga. Vitamin C itu murah, berapa harga muris? Paling 5.000, 7.000, itu vitamin C-nya sangat tinggi. Kates juga murah di kita, itu juga vitamin. Jadi jangan anggap kalau kamu, oh Pak saya beli obat itu kan mahal, Enapronsen mahal. Kalau kamu beli Enapronsen itu puluhan ribu, sampai ada 60.000, 40.000. Tapi nggak usah, kalau kita nggak punya ya ada, manfaatkan lahan kita, manfaatkan di sekitar kita. Banyak itu vitamin-vitamin, mulai dari muris, mulai dari jeruk nipis, itu juga vitamin C-nya tinggi. Jadi jangan tergantung pada vitamin yang sudah berbentuk kaplet, itu memang mahal. Itu bagi orang yang punya uang memang malas kalau mau belanja pasar dan sebagainya. Memang kita lebih baik yang langsung jadi, itu mahal kalau punya uang. Kalau nggak punya uang jangan takut, banyak itu kita mengkonsumsi dengan murah, pasar terutama muris, jeruk nipis dan sebagainya. Itu contoh-contoh untuk imun tubuh kita. Makanan juga gitu ya, di situ kita harus betul-betul menjaga, mulai dari nasi dan sebagainya, harus kebersihan dan sebagainya. Lantas di rumah ya, di rumah untuk pencegahan memang ada penyemprotan hand sanitizer ya, kita yang bawa, selalu kita bawa, dan penyemprotan kita pakai sendiri, pakai sabun ya, dioplos sendiri ya. Kalau nggak punya boleh semprotan burung itu bisa dipakai. Seperti ya contoh aja Pak Kus di rumah pasti ada keran itu dan sabun cuci saya sediakan. Bagi ada tamu dan sebagainya saya tolong untuk mencuci tangan dan itu. Karena masuk rumah pun juga harus bersih tangan, terutama dari luar kita nggak tahu, pegang-pegang dan sebagainya. Ini kunci ya, dari di rumahmu usahakan juga itu ada. Kalau nggak ada semprotan kecil aja untuk sabun, untuk membersihkan tiap tamu dan sebagainya, untuk menjaga aja. Karena memang situasi seperti ini sangat-sangat rawan ya, sangat rawan dan sangat penularannya cepat. Dengan yang tahun ini mungkin yang tahun lalu virusnya sekian, sekarang ini virusnya beda lagi. Jadi kita ini juga sempat bingung masalah virus ini sendiri, ada bermacam-macam tipe virus. Maka kita sendiri membawa, terutama anak-anak, karena kalian nggak boleh egois, karena kalian punya orang tua,
orang tua yang sudah rentan, usianya sudah lanjut ya, di atas 40 itu rentan sekali terhadap tertular virus. Kalau yang muda, daya tahan tubuh imunnya sangat tinggi dan kuat. Kalau kamu membawa, kamu sehat, orang tuamu yang kena, ya kalau orang tuamu sehat, kuat, ya bisa bertahan. Tapi kalau enggak, bisa juga meninggal. Ini banyak contoh-contohnya. Aku sendiri sudah melihat begitu banyaknya kejadian, begitu banyaknya yang meninggal, ya meskipun memang usia meninggal kebanyakan di atas 40, banyak. Sekarang sudah berjumlah ribuan ya dari seluruh Indonesia. Makanya kita harus hati-hati anak-anakku. Jadi kalian sendiri harus menjaga kedua orang tuamu. Mungkin ada juga yang di panti dan sebagainya. Oh, saya enggak, orang tua saya jauh-jauh, saya di sini, saya bebas. Jangan berpikir individu, tapi berpikirlah untuk masyarakat sekitar. Kita harus berpikir, ya kalau saya membawa, berarti kamu membunuh. Sekali kamu enggak pakai masker, lantas ada orang yang sakit meninggal, berarti kamu juga ikut berpartisipasi untuk membunuh, ya, membunuh orang ini. Orang sehat kok moro-moro meninggal. Teman saya sendiri gitu, anaknya sakit, karena orang tuanya masih sehat, karena nggak mentolong, anaknya sakit membawa virus itu. Akhirnya dia merawat dengan meskipun pakai masker masih tembus karena tangan dia pegang itu minta ini, kasihan karena nggak mentolong, namanya anak meskipun nggak pakai pakaian yang khusus untuk menangani virus itu, nekat aja orang tua. Akhirnya orang tuanya malah yang meninggal, anaknya sembuh. Akhirnya 3 hari juga ke rumah sakit sembuh anaknya. Orang tuanya bablas. Ya, itu istilah meninggal. Itu dari cerita saya sedikit ya. Mungkin kalian sudah selama 1,5 tahun ini sudah banyak dari media sosial dan sebagainya, sudah malah lebih lengkap. Nanti mungkin kita bahas lagi kalau kita sudah pertemuan, kalian bisa konsultasi pada saya boleh, pada BP boleh dan sebagainya, pada guru-guru yang lain boleh, tanya boleh ya. Itu dari saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cerdas.